Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamati Lambe Fakultas Muli Sastra dari semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini Nabila akan mereview mata perkuliahan pada mata kuliahan, di mana ini pertemuan yang kelima, yaitu membahas tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Secara pengertian atau pendahuluan, di mana Frans Mangisuseno mengartikan bahwa rasionalitas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona, tapi satu sisi juga merupakan hal yang menakutkan. Mempesona yang artinya ialah mengingat multifungsinya dengan memiliki kekuasaan, maka praktis akan dapat dicapai segala yang dikehendaki pemegangnya. Dan arti yang menakutkan di sini adalah penyelenggara kekuasaan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan tertentu seringkali melanggar dan menekan hak-hak hidup paling esensial dari pihak-pihak yang dikuasainya. Secara pengertian, kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Adapun cara dan sarana untuk mengawasi dan mengatasi kekuasaan diantaranya yang pertama secara moralitas dan religius, yang kedua secara etika, yang ketiga hukum, dan selanjutnya itu di mana kekuasaan membutuhkan hukum, di mana tujuan yang pertama adalah guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan atau kelaliman. Dan menurut Syahran Basah, AN merupakan alat perlengkapan negara, yaitu tingkat pusat badan daerah yang menjalankan seluruh kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan adapun kekuasaan dalam HAN, yaitu secara pengertian kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak. Dan menurut kamus hukum, kekuasaan ini merupakan suatu kemampuan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Dan menurut Gede Pancastawa, ada beberapa hal yang sifatnya esensial tentang kekuasaan. Yang pertama itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Yang kedua, kekuasaan pun terdapat di dalam suatu interaksi sosial. Yang ketiga, kekuasaan mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat dalam interaksi sosial. Yang keempat, mengandung aspek paksaan atau memaksa. Yang kelima, mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan. Dan kekuasaan negara diartikan juga sebagai formalisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan hukum untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Adapun sumber kekuasaan meliputi ada 5, di antaranya pertama kekuatan atau secara fisik, yang kedua kedudukan atau jabatan, yang ketiga kekayaan, yang keempat kepercayaan atau keyakinan, yang kelima keterampilan atau keahlian. Adapun 5 paham kedaulatan, diantaranya yang pertama ada paham kedaulatan Tuhan yang dicetuskan oleh atau yang percaya itu Augustinus dan Thomas Aquinas. Yang kedua ada paham kedaulatan raja atau Thomas Hobbes. Yang ketiga ada paham kedaulatan negara yaitu George Jelinek dan Paul Lavand. Yang keempat ada paham kedaulatan rakyat. Yang kelima ada paham kedaulatan hukum yaitu pencetusnya Immanuel Kant.